Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Anissa Fitri, NIM 50311215456, akan membahas mengenai diskusi 3 tentang pendidikan formal dan informal dalam pendidikan dasar. Topik yang pertama yaitu berkaitan dengan perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal di pendidikan dasar dan integrasinya ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Ada dua aspek yang akan dibahas. Yang pertama, manfaat dan tantangan. Untuk manfaat pada pendidikan formal, yaitu pengakuan resmi dengan memberikan ijazah atau sertifikasi yang penting untuk jenjang selanjutnya. Yang kedua, pendidik terlatih yang dilaksanakan oleh guru profesional yang telah memiliki sertifikasi dan memiliki kompetensi yang baik. Yang ketiga, terstruktur dan sistematis dengan menyediakan kerangka kurikulum yang aktual dengan target pembelajaran terukur serta evaluasi standar. Untuk manfaat pada pendidikan informal, yaitu pengembangan holistik berkaitan dengan keterampilan sosial, kreativitas, dan nilai-nilai yang lebih alami dan kontekstual. Yang kedua, penerapan pengetahuan yang dilaksanakan dengan pengalaman langsung dan praktik nyata agar mampu memiliki pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang ketiga pada pendidikan informal yaitu lebih relevan dan fleksibel dalam belajar, menjadi salah satu keuntungan bagi pendidikan informal karena dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan waktu kapanpun. Adapun tantangan pada pendidikan formal yang pertama, tekanan evaluasi yang hanya berfokus pada nilai dapat berdampak pada kenyamanan belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, kurangnya konseptual yang hanya berfokus pada teori dan terputus dari realitas kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga, lebih kaku dan kurang adaptif dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian tidak hanya dalam pendidikan formal, tantangan juga dirasakan pada pendidikan informal, yaitu yang pertama, tidak terstruktur sehingga sulit diukur dan distandarisasi, karena fokus pembelajaran yang beragam juga menjadi tantangan. Yang kedua, tidak ada pengakuan resmi. Yang ketiga, keterbatasan guru atau pelatih yang mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas di luar sekolah. Integrasi elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Yang pertama, mendorong kreativitas dengan memberikan kebebasan berkarya dengan menyediakan topik atau proyek yang diminati, sehingga siswa dapat memilih dan guru bertindak sebagai fasilitator, relevan dengan pembelajaran informal yang melatih kemandirian siswa saat belajar. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Dengan mengganti tugas individu dengan proyek kelompok, menuntut siswa dapat berkolaborasi dan membagi peran, sehingga terdapat komunikasi dan kerja sama tim. Yang ketiga, eksplorasi lingkungan atau disebut juga dengan outdoor learning, dengan memanfaatkan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal. Yang pertama, identifikasi dan pelaporan secara proaktif dengan mendata anak di lingkungan sekitar yang tidak bersekolah, kemudian melaporkan kepada pihak sekolah atau dinas pendidikan untuk inisiasi intervensi. Yang kedua, edukasi orang tua dengan melakukan sosialisasi dengan pentingnya pendidikan formal, program bantuan pemerintah, serta prosedur pendaftaran yang sederhana. Yang ketiga, memanfaatkan sekolah atau bangunan yang dapat digunakan sebagai bentuk tempat belajar komunitas yang dikelola oleh para relawan, sehingga memberikan kesempatan belajar non-formal bagi anak-anak secara aman dan terstruktur, serta melatih anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk memastikan kontribusi positif pendidikan informal. Perlu kita pahami bahwa pendidikan informal harus menjadi jembatan yang kuat dalam memastikan perkembangan holistik, dengan dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama, penekanan pada keterampilan fungsional dan juga karakter. Berfokus pada keterampilan hidup atau biasa dikenal dengan life skills yang langsung digunakan pada kehidupan sehari-hari, sebagai contoh keterampilan bercocok tanam bagi daerah agraris, keterampilan literasi dasar, serta nilai-nilai karakter yang mencakup mandiri, gotong royong, dan tanggung jawab dengan
menggunakan kegiatan yang berbasis komunitas. Yang kedua, storytelling dan mentor. Mengundang para mentor dari berbagai komunitas seperti guru profesional, relawan, dan pengusaha sukses, ataupun juga tokoh masyarakat. Memberikan motivasi serta menunjukkan bahwa pendidikan formal dan informal adalah kunci dalam mobilitas sosial. Diadakannya sekolah literasi yang menggunakan berbagai cerita rakyat atau tradisi lokal sebagai media pembelajaran dalam menanamkan literasi, nilai-nilai, dan pemahaman budaya. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan informal menurut Aksin dalam Septima tahun 2024 sebagai pendidikan belajar yang dapat dilakukan dimanapun dan proses berlangsung secara tidak sengaja. Sehingga pendidikan informal tidak sekedar mengisi kekosongan, namun juga menjadi kekuatan dalam memberdayakan siswa, dalam mewujudkan kepercayaan diri, keterampilan relevan, serta membentuk sebuah karakter yang kuat agar menyiapkan generasi penerus bangsa di masa depan. Sekian pemaparan terkait diskusi 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.